Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Amber Pengandaram Kurniawati dari Program Studi Magister Administrasi Rumah Sakit Universitas Sespati Indonesia. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai gigi berlubang. Gigi berlubang merupakan keluhan yang umum yang terjadi pada gigi baik pada orang dewasa maupun pada anak-anak. Berdasarkan riset kesehatan dasar yang dilakukan oleh Kemenkes pada tahun 2018, didapatkan proporsi terbesar masalah kesehatan gigi dan mulut adalah gigi berlubang, yaitu sebesar 45,3%. Nah, apakah teman-teman ini termasuk ke dalamnya? Saya harap tidak ya. Kenapa sih kok gigi itu bisa berlubang? Jadi, gigi berlubang itu disebabkan oleh 5 faktor yang saling berhubungan. Yaitu yang pertama, ada faktor host atau gigi itu sendiri. Lalu yang kedua, dengan adanya mikroorganisme, di mana di dalam rongga mulut kita ini terdapat banyak sekali mikroorganisme. Nah, seperti salah satu contoh mikroorganisme yang dapat menyebabkan gigi berlubang itu sendiri, yaitu adalah Streptococcus mutans. Lalu yang ketiga, adanya faktor substrat, di mana di dalam hal ini itu ada pada kandungan dalam makanan, yaitu contohnya itu seperti karbohidrat, substrat, dan lain-lain. Lalu yang keempat, itu ada faktor waktu, dan yang kelima itu adalah faktor pendukung, yaitu faktor pendukungnya itu seperti ada air liur, sikap, kebiasaan, ilmu pengetahuan, dan pendapatan. Nah, kelima faktor tersebut itu, jika salah satu dari kelima faktor tersebut itu dapat dihilangkan, maka gigi berlubang itu dapat kita cegah atau dapat kita hindari. Nah, apa yang perlu kita ketahui dan apakah akibat jika gigi berlubang itu dibiarkan? Jadi, setiap gigi kita itu memiliki saraf dan pembuluh darah yang dilindungi oleh lapisan gigi, yaitu lapisannya itu adalah lapisan terluarnya email, dan yang di dalam lapisan email itu adalah ada dentin. Nah, jika lapisan gigi tersebut yaitu email dan dentin hilang akibat dari gigi berlubang, nah stimulan yang dapat diterima seperti ketika kita makan makanan yang manis, minum minuman yang dingin, minum minuman yang asam, nanti stimulan tersebut itu akan langsung diterima oleh saraf dan pembuluh darah yang selanjutnya akan mengakibatkan rasa sakit atau ngilu. Nah, jika gigi berlubang tersebut dibiarkan, itu lama-kelamaan akan menyebabkan bengkak pada gusi dan bahkan bisa mengakibatkan kita kehilangan gigi tersebut loh. Nah, jadi kita tuh harus mempertahankan gigi. Tapi sebelum kita mempertahankan gigi, kita tuh harus tahu apa fungsi dari gigi itu sendiri. Nah, untuk kita ketahui bersama, gigi itu memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama adalah fungsi mastikasi atau pengunyahan. Jadi, gigi itu berperan penting dalam proses pengunyahan karena sebelum dicerna dalam tubuh, kita tuh ada namanya proses pengunyahan di dalam mulut, yaitu dilakukan oleh gigi itu sendiri. Lalu gigi itu juga berfungsi sebagai fungsi fonetik atau pengucapan. Dalam pelafalan, dalam berbicara atau dalam mengucapkan huruf, gigi itu sangat berperan penting. Karena kalau gigi nggak ada, mungkin pelafalannya nanti akan berbeda bunyinya, sehingga nanti jika kita berbicara atau berkomunikasi dengan orang lain, maka orang lawan bicara kita tidak akan mengerti apa yang kita ucapkan karena pelafalannya yang berbeda itu tadi. Lalu selanjutnya adalah faktor estetik atau penampilan. Nah, mungkin teman-teman sekalian ini bisa dibayangkan ya, jika kita nggak ada gigi di bagian depan, bagaimanakah penampilan yang dapat kita lihat? Kurang menarik bukan? Nah, oleh karena itu, kita tuh perlu menjaga gigi agar gigi kita itu dapat berada pada posisinya. Nah, bagaimana cara kita mengurangi risiko gigi berlubang itu? Nah, dari kelima faktor yang sudah disebutkan tadi di awal, faktor yang dapat kita modifikasi ada faktor substrat dan faktor pendukung. Di mana substrat itu seperti faktor makanan dan kebersihan yang harus kita jaga. Yang kedua adalah faktor pendukungnya itu sendiri seperti air liur, kebiasaan, sikap, dan ilmu pengetahuan. Jadi kita dapat mengendalikan apa yang kita makan, berapa sering kita makan, dan bagaimana cara kita mengendalikan apa yang kita makan dan cara menjaga kebersihannya, sehingga
makanan yang tersisa dalam rongga mulut itu dapat dibersihkan. Oleh karena itu, kita perlu menjaga makanan yang kita konsumsi, menghindari makanan yang manis dan lengket karena itu sangat mempengaruhi, dan menjaga kebersihan rongga mulut dengan cara menyikat gigi setelah makan. Tapi kita juga harus tahu, kita tidak boleh menyikat gigi setelah makan langsung, tapi kita harus menyikat gigi itu dengan diberikan jeda 30 menit setelah makan. Kenapa sih harus diberikan jeda 30 menit setelah makan? Karena kita perlu memberi jeda untuk air liur kita bekerja, karena untuk menetralkan suasana asam di dalam rongga mulut kita. Nah, kemudian dalam menyikat gigi itu kita juga ada hal yang harus diperhatikan agar tidak merusak gigi. Yaitu yang pertama, yaitu dengan gerakan sikat giginya. Jadi kita tuh harus menghindari gerakan maju mundur pada gigi bagian depan. Karena kenapa kita nggak boleh maju mundur pada bagian depan? Itu karena dapat merusak gigi. Tapi bagian gerakan maju mundur ini dapat kita lakukan pada bagian permukaan atas gigi. Jadi yang belakang, untuk membersihkan gigi belakang, permukaan atas gigi belakang itu kita dapat menggunakan gerakan maju mundur seperti ini, gini. Tapi untuk sedangkan untuk yang gigi bagian depan dan gigi bagian samping itu kita dapat menggunakan gerakan menggerakkan naik turun seperti ini. Nah, dengan yang kedua itu kita juga perlu menyesuaikan pilihan kelembutan sikat gigi dengan kondisi gigi kita. Kalau kondisi gigi kita masih sehat, gusi kita masih bagus, nah kita tuh memilih sikat gigi yang dengan kelembutannya medium. Jadi di dalam kemasan sikat gigi itu kita dapat melihat ada kelembutan medium, soft, dan hard. Nah, sebisa mungkin nih kita tuh harus menghindari sikat gigi yang hard karena itu bisa merusak gigi. Untuk kondisi yang soft itu dapat digunakan untuk kondisi gigi yang telah mengalami kerusakan. Nah, untuk hal itu kita juga dapat mengkonsultasikan lagi kepada dokter gigi kita. Kemudian yang perlu kita modifikasi berikutnya itu adalah agar risiko gigi berlubang itu dapat diminimalkan adalah dengan memodifikasi sikap, kebiasaan, dan pengetahuan. Di mana sikap kita yang ingin agar gigi kita tetap sehat itu sangat dibutuhkan, sehingga dapat merubah kebiasaan dalam memilih makanan, menjaga kebersihan rongga mulut, dan memilih sikat gigi. Kemudian sikap yang baik juga membantu dalam meningkatkan pengetahuan. Kebersihan rongga mulut itu dapat dicegah dengan cara menyikat gigi 2 kali sehari, yaitu setiap pagi setelah sarapan dengan diberikan jeda waktu 30 menit setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Nggak lupa juga dengan kontrol rutin ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali. Dan yang terakhir, setiap setelah sikat gigi kita juga jangan lupa untuk melakukan flossing atau menggunakan dental floss atau benang gigi. Itu fungsinya agar sisa-sisa makanan yang tidak dapat dibersihkan pada sikat gigi itu dapat dicapai dengan menggunakan flossing itu sendiri. Nah, dengan menjaga kondisi gigi dan mulut dalam kondisi prima akan menunjang kehidupan karya yang lebih baik. Nah, sekian pengarahan materi mengenai gigi berlubang dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Gak lupa saya ada pantun nih untuk teman-teman sekalian. Siang hari makan kuaci, makan bareng sama Ibu Asih. Cukup sekian acara hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.